Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Sinta Trisha Rahma, dan teman saya Saidul Hafizi dan Zainul Haq. Di sini kami akan mempresentasikan tentang nilai moral sosial budaya Indonesia di kalangan remaja. Apa sih yang kalian ketahui tentang masa remaja? Masa remaja merupakan masa peralihan yang dihadapi seorang individu dari kehidupan anak-anak ke kehidupan dewasa yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan baik pada segi biologisnya maupun psikologisnya. Pada masa ini, para remaja dituntut untuk siap menghadapi tantangan kehidupan dan pergaulan. Biasanya para remaja cenderung mencoba hal-hal baru, baik itu yang bersifat baik maupun itu buruk. Selanjutnya yaitu pengertian nilai moral. Pengertian nilai moral menurut Nikolaus Griagara mengatakan bahwa nilai moral merupakan sebuah gambaran objektif pada tindakan manusia dalam menjalankan kegiatan kehidupannya. Dalam kaitannya, istilah nilai moral tertuju pada arah tindakan manusia atau individu yang mana padanya terdapat nilai positif maupun negatif. Nilai moral dengan sosial budaya mempunyai kaitan dari segi nilai-nilainya, di mana orang yang berperilaku baik dalam kehidupan dan menjadi pegangannya dianggap orang yang bermoral. Sedangkan sebaliknya, orang yang tingkah laku buruk dalam berkehidupan akan dianggap sebagai orang yang tidak bermoral. Maka dari itu pentingnya sebuah akhlak, terutama bagi kalangan remaja zaman sekarang. Akhlak secara etimologi, menurut Imam Al-Ghazali mendefinisikan akhlak dengan ungkapan tentang kondisi yang menetap di dalam jiwa, di mana semua perilaku bersumber darinya dengan penuh kemudahan tanpa memerlukan proses. Secara lebih luas dapat dikatakan bahwasanya akhlak sebagai sebuah konsep besar tentang nilai dan norma dalam kehidupan antara makhluk dengan kholiknya, antara sesama makhluk, yang sumbernya dari wahyu dan untuk diinternalisasikan dan dipraktikkan manusia. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Saidul Hafiz. Kepada Mbak Sinta, ini saya akan melanjutkan materinya tentang perlunya keseimbangan nilai insani. Manusia dengan segala kemampuan yang ia miliki dapat dikatakan sebagai manusia yang sempurna ketika ia tidak hanya fokus pada satu nilai yang ia miliki dari sekian banyak nilai yang ada pada dirinya. Jadi, kesempurnaan manusia itu terletak pada kestabilan dan keseimbangan nilainya. Misalnya ada seorang yang hanya fokus kepada satu nilainya saja, misalkan dia lebih suka ke seni, maka dia hanya fokus ke bagian seninya saja tanpa menyadari bahwa ada banyak nilai yang tersembunyi pada dirinya, maka ini belum dapat dikatakan sebagai manusia yang sempurna. Jadi manusia yang seluruh nilai insannya berkembang secara seimbang dan stabil disebut dengan insan kamil. Tidak satu pun dari nilai-nilai itu yang berkembang tidak selaras dengan nilai yang lain. Jadi antara nilai-nilai yang ada pada diri kita, antara nilai satu dengan yang lain itu seimbang dan selaras. Maka perlunya keseimbangan nilai insani adalah nilai atas kesepakatan manusia serta hidup dan berkembang dari peradaban manusia. Nilai insani melembagakan tradisi yang turun-temurun dan mengikat anggota masyarakat yang mendukungnya. Nilai keseimbangan salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan perilaku seseorang, sehingga pemahaman dan pengalaman dari nilai ini sangat diperlukan dan membangun suatu tanggung jawab dalam melakukan suatu pekerjaan untuk membantu setiap orang yang membutuhkan. Dengan demikian, keseimbangan antara kesalehan natural harus seimbang dengan kesalehan supernaturalnya, yaitu di mana keseimbangan antara memaksimalkan upaya prestasi dalam kehidupan. Itu seimbang antara memaksimalkan upaya prestasi kita dalam berkehidupan, sehingga dengan kita tidak fokus
hanya pada satu nilai, tapi juga fokus kepada semua nilai-nilai yang ada pada diri kita, disertai dengan keseimbangan dan kestabilan, maka kita termasuk manusia-manusia yang sempurna, manusia-manusia yang insan kamil, yang pastinya sangat berguna bagi orang lain. Baiklah, sekian pembahasan saya yang akan dilanjutkan oleh Mas Zen. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan dari Mas Saidul, yaitu tentang kesalehan pribadi dan sosial. Manusia personal mempunyai potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepadanya. Kesalehan pribadi merupakan sebuah fondasi utama dalam merubah diri dan sosial. Kemampuan insan akan semakin terasa dan teruji kalau dia dihadapkan dengan insan yang lain pada sebuah komunitas yang berada di sekeliling dia. Perubahan sebuah komunitas dalam menebarkan kesalehan. Sebuah ungkapan bisa dijadikan perenungan, yaitu jangan kita masuk surga sendirian atau soleh untuk sendiri saja, tapi ajaklah mereka yang ingin soleh tapi terjerumus pada kesalahan atau terkesima oleh hingar-bingar duniawi yang menyesatkan. Dengan demikian, setiap individu harus mampu menjadi pemberi contoh, teladan, panutan, karismatik, dan mengajak bagi orang lain dalam kebaikan hidup bersama, dalam segala suka duka, serta upaya perubahan dan kemajuan bersama dalam jagat raya ini. Yang selanjutnya, yaitu untuk kesimpulannya, kita sebagai makhluk sosial, yakni manusia harus mampu menjadi contoh, teladan, panutan karismatik, dan pengajak bagi orang lain dalam kebaikan hidup bersama dalam segala suka serta upaya perubahan dan kemajuan. Dengan demikian, yang kita ajak akan cenderung selalu bersosialisasi dengan orang baik hingga mewarisi budaya mereka, yang kemudian dia bisa dikatakan sebagai orang yang bermoral hingga siap menaati hukum dan norma yang telah berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap individu bersama-sama membawa masyarakat dan bangsanya duduk sejajar, terutama dihargai serta diperhitungkan oleh individu, masyarakat, bangsa dari negara lainnya, hidup bersama dalam jagat raya ini. Mungkin sekian yang bisa kami paparkan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.